dengan penyertaan dan perlindungan Tuhan. Dan kami terlalu yakin dan percaya kami memasuki tahun yang baru juga dengan penyertaan dan perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami ada di tahun amanat agung, di mana kami bukan saja sebagai murid, tapi kami mulai berjalan menjadi murid, memuridkan untuk banyak orang. Kami rindukan di tahun ini Tuhan, kami rindu dipakai Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa datang ke tempat ini, menyaksikan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, kami boleh sama-sama kembali Tuhan mengikuti ibadah umas di tempat ini. Biarlah setiap kami boleh semakin hari, semakin dipakai Tuhan secara dahsyat dan luar biasa. Dan lewat ibadah umas ini Tuhan, kami sama-sama mau bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yuk sama-sama kita arahkan tangan kita untuk Ibu Hana. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk gembala kami yang kami kasih, untuk Ibu kekasih kami. Kami berdoa biarlah Tuhan yang memberi pengurapan yang double portion buat Ibu Hana, kekuatan yang daripada Tuhan, menuntun hamba-Mu lebih lagi ya Tuhan, bahwa Tuhan Yesus Hana lebih lagi masuk dalam satu dimensi demi dimensi yang baru ya Tuhan. Manusia rohnya semakin dikuatkan ya Bapa, dan kehidupannya semakin berdampak dan berbuah. Terima kasih Tuhan, bersama keluarga terkasih terus aman dalam perlindungan Tuhan. Bahkan pengembalaan di atas tempat ini semakin Tuhan Yesus semakin ya Tuhan Engkau nyatakan kemuliaan-Mu lebih lagi ya Bapa. Dan saat ini juga yuk sama-sama kita berdoa, arahkan tangan kita untuk Bapak Pendeta Alvin yang boleh ada di tengah kita. Terima kasih Tuhan Yesus untuk Pak Alvin ya Tuhan yang boleh ada di tengah-tengah kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu sempurna bagi hamba-Mu. Berkati Bapak Tuhan, biarlah apapun yang disampaikan hari ini adalah isi hati Tuhan. Kebenaran Tuhan dinyatakan untuk memberi kami kekuatan, untuk menegur kami, untuk memotivasi kami untuk lebih lagi Tuhan menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati ruangan ini, tutup bungkus setiap kami yang boleh hadir, untuk setiap hamba-hamba, untuk setiap anak-anak Tuhan yang saat ini masih dalam perjalanan. Engkau Allah yang menimbakan mereka di tempat ini dengan selamat ya Tuhan. Dan sekali lagi kami serahkan ya Tuhan Yesus ibadah ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Berkati ya Tuhan tim PPW yang hari ini Tuhan akan membawa kami masuk dalam pujian penyembahan. Biarlah setiap pujian penyembahan yang dinaikkan itu boleh membawa hadirat Tuhan turun atas tempat ini. Dan kami percaya Tuhan nama-Mu dipermuliakan, diagungkan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap masuk dalam pujian penyembahan berkata amin. Shalom, selamat pagi. Apa kabarnya? Saya ucapkan juga selamat tahun baru. Kita percaya di tahun ini kita mengalami lawatan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Adakah yang baru pertama kali hadir? Boleh lambaikan tangannya. Yang baru pertama kali. Kalau ada boleh bangkit berdiri. Boleh diberikan salam kiri kanan. Selamat datang. Dan kita percaya akan ada jiwa-jiwa yang baru yang terus ada di tempat ini. Amin. Semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Amin. Kita percaya bangku yang kosong Tuhan akan kirimkan jiwa-jiwa yang baru juga. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita berikan lagi sorak-sorai yang luar biasa. Saat yang nanti firman Allah
nyanyi lagi? Masih ada yang mau nyanyi lagi? Coba lambaikan tangannya. Firman Tuhan, kita percaya firman yang disampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup, ku tak menyerah, kau terkuatkan dan perlindungan.
boleh ada sampai di masuk tahun 2026 ini. Ini semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Bukan karena hebat, kuat, gagah perkasanya kami, tetapi karena Tuhan di dalam kami yang selalu beri kami kekuatan. Kami percaya ya Tuhan, berkat-Mu atas kami turun Tuhan pada hari ini ya Tuhan. Pimpin kami, berkati ibadah ini ya Tuhan, dari awal, pertengahan sampai pada akhir ya Tuhan. Kami butuh pertolongan Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua, supaya kami boleh menerima yang baik dari firman ini ya Tuhan. Biar melalui pemberitaan firman ini, firman yang keluar dari Allah tidak pernah kembali dengan sia-sia, tetapi akan berhasil dalam hidup setiap kami. Berbicaralah ya Tuhan, sampaikan firman-Mu dengan bahasa yang sederhana ya Roh Kudus, supaya kami bukan hanya mengerti, tapi kami juga boleh diberkati. Biar firman itu berakar, bertumbuh, berbuah dalam hidup kami. Sesi ini milik-Mu, berbicaralah ya Tuhan. Kami sambut berkat firman-Mu dengan ucapan syukur. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Yang siap dengar firman Tuhan, disayang Tuhan, boleh sama-sama katakan amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, silakan duduk kembali. Sekali lagi dari tempat ini, Shalom Opa Oma Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi masuk tahun 2026, lebih semangat lagi. Shalom Opa Oma. Dahsyat ya. Beberapa waktu lalu di tempat yang sama, di tempat ini diadakan ibadah KKR pelajar, dan kebetulan saya menjadi bagian dalam pelayanan di sana bersama 500 pelajar dari Jakarta Utara dan Jakarta Timur, SMP dan SMA. Mereka juga semangat dalam memuji Tuhan. Tapi hari ini saya melihat Opa Oma juga jauh lebih semangat dari anak-anak muda. Katakan amin. Saya percaya 2026 tidak akan jauh lebih baik dari tahun 2025 bagi pandangan manusia. Tetapi bagi kita, Ratapan 3 ayat 23-24, kasih setianya selalu baru setiap pagi. Artinya tahun 2026 akan jauh lebih baik dari tahun 2025. Katakan amin. Kenapa? Karena kalau kasih Tuhan selalu baru setiap pagi, artinya setiap hari selalu baru, setiap minggu baru, setiap bulan baru, setiap tahun selalu baru. Puji Tuhan. Hari ini secara khusus Bapak Ibu Saudara, tema yang diberikan sangat menarik karena bicara soal pengajaran. Kita masuk kembali, mengingatkan kembali tentang arti dari keselamatan. Beberapa waktu lalu Ibu Hana menghubungi saya untuk melayani di bagian ini tentang keselamatan, sebuah materi yang sangat fundamental. Doktrin iman Kristen ada di sini. Tetapi karena ini sifatnya preaching, maka pelajaran atau pengajaran ini saya bawakan dalam konsep preaching, khotbah saudara. Kiranya apa yang dibagikan boleh merefresh kita kembali tentang arti keselamatan. Namun sebelum kita dengar firman, sebelum kita belajar lebih banyak, coba lihat sebelah kanan kirimu, bilang, katakan, hari ini kamu harus kuat dalam Tuhan. Tetap kuat dalam Tuhan setiap hari. Sama-sama bilang sama saya berharga di mata Tuhan. Bilang sebelah kanan kirimu, kamu juga berharga di mata Tuhan. Amin. Luar biasa ya, hari ini opa-opa banyak sekali semangat. Walaupun banjir kemarin boleh melanda, tantangan boleh ada, masalah boleh ada, tapi kita tetap cari Tuhan. Amin. Itu yang penting dalam hidup kita. Kita lihat dulu temanya, bicara soal keselamatan di dalam Yesus. Apa artinya? Saya sebelum masuk lebih jauh, saya ingin bertanya, apa bedanya agama dengan kekristenan? Apa bedanya iman Kristen, agama Kristen dengan agama-agama yang lain? Ada yang tahu apa bedanya? Bedanya, boleh klik, di sini saya tuliskan. Bedanya di dalam pandangan keselamatan, kekristenan adalah inisiatif Allah mencari manusia yang terhilang untuk diselamatkan. Sedangkan agama-agama di luar kekristenan punya konsep keselamatan, yaitu usaha manusia untuk memperoleh keselamatan. Makanya mereka mencari Tuhan dalam pandangan agama mereka. Ini yang membedakan kekristenan. Yes, kekristenan bukan sekedar agama. Sekalipun kekristenan juga bisa disebut agama, tetapi saya sebut kekristenan is not about religion. Kekristenan is about relationship.
Kekristenan itu bukan bicara soal agama di mana di dalamnya ada aturan. Betul, memang ada aturan-aturan yang harus kita lakukan, tetapi lebih dari itu, Yesus datang tidak membawa agama. Yesus datang memulihkan relasi antara Bapa dengan anak, antara Tuhan dengan kita, antara yang punya sorga dengan kita yang ada di bumi. Makanya saya percaya Natal kemarin berbicara tentang bagaimana Allah mengasihi manusia. Setuju? Beberapa waktu lalu saya khotbah Natal, saya selalu bilang, yang punya sorga sayang sama saya, yang punya sorga sayang sama kita. Dua hari penting dalam iman Kristen, Natal dan Paskah. Kedua-duanya menjadi bukti, yang punya sorga sayang sama opa oma, sayang juga sama kita semua yang ada di sini. Katakan amin. Ini yang membedakan agama Kristen dengan agama-agama yang lain. Kekristenan tidak bicara soal aturan, rules, tapi kekristenan bicara soal relationship, pemulihan, hubungan yang dipulihkan. Apa yang sudah rusak, Tuhan pulihkan kembali melalui Yesus. Makanya kita lihat dulu satu ayat, boleh klik berikutnya. Di dalam materi keselamatan selalu dimulai bahwa manusia berdosa. Sama-sama bilang berdosa. Roma 3 ayat 23 dikatakan begini, karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Karena semua manusia berdosa, termasuk saudara dan saya, opa, oma, anaknya, cucunya, seluruh generasi sudah berdosa. Dan upah dari dosa adalah maut. Jadi maut bicara soal apa? Kematian. Ketika saya khotbah kalau khotbah di kedukaan, ibu anak saya selalu awali dengan sebuah cerita bahwa setiap manusia pasti mati, dan itu sudah menjadi bagian di dalam kehidupan kita manusia. Gak ada yang abadi di dunia ini, semua pasti akan pulang pada waktunya. Cuma kita gak pernah tahu kapan kita dipanggil. Setiap orang sudah punya tiketnya. Nah pertanyaannya, pada waktu tiket itu dipanggil, apakah kita tetap setia di dalam Tuhan? Apakah pada waktu Tuhan panggil kita, kita sedang beribadah, kita sedang menyembah, kita sedang melayani, atau pada waktu Tuhan panggil kita, kita lagi jauh dari Tuhan? Makanya hari ini menjadi, kalau setiap acara kedukaan saya selalu mengawali dengan sebuah cerita. Di Irak kuno, di sebuah daerah di Irak ada sebuah cerita kuno di negeri Irak. Di situ dikatakan ada seorang hamba, seorang budak yang disuruh tuannya pergi ke pasar. Lalu di pasar dia melihat ada malaikat maut lagi melambaikan tangan, memanggil. Lalu si hamba ini ketakutan, dan yang dia lakukan apa? Dia melihat malaikat maut, waduh, celaka saya, mati nih. Kalau udah lihat malaikat maut pasti mati nih. Lalu dia pulang dan dia bilang sama tuannya, Tuan, saya minta tolong, saya ingin pergi jauh dari kota ini. Saya melihat malaikat maut melambaikan tangan di pasar. Bisakah saya minta tolong Tuhan untuk saya pinjem kudanya, transportasinya, saya mau pergi jauh dari kota ini. Tuannya bertanya, kamu mau kemana? Saya mau ke kota Samara, kota paling ujung di negeri itu. Saya mau pergi jauh supaya saya tidak lagi bertemu dengan malaikat maut. Lalu singkat cerita, si hamba ini, si budak ini pergi jauh menuju kota Samara pada hari itu. Tetapi tuannya penasaran. Tuannya bertanya, apa sih yang terjadi di pasar itu? Lalu tuannya pergi ke pasar itu. Lalu dia bertemu dengan malaikat maut yang tadinya melambaikan tangan, sekarang cuma diem doang. Lalu penasaran, tuannya mendekat bertanya, malaikat, Kak, mau tanya dong. Tadi pembantu saya lihat, hamba saya lihat kamu melambaikan tangan. Saya mau tanya, itu artinya apa? Hamba saya harus meninggal hari ini. Kamu mau cabut nyawa hamba saya atau enggak? Lalu kata malaikat itu, enggak sih, saya cuma mau tanya ngapain dia ada di sini. Saya cuma mau bilang sama dia tadinya, tapi dia udah keburu pergi. Saya cuma mau bilang, harusnya menurut catatan takdir dia mati malam ini di kota Samara. Tapi kenapa dia ada di pasar pada waktu? Maksud saya mau manggil, kok kamu ada di sini ya? Harusnya kamu pergi ke Samara, meninggal di sana. Tapi artinya apa? Semua orang pasti mati, termasuk hamba itu. Dia pergi kemana? Ke kota Samara. Dia tidak menjauhi kematian, tetapi membawa semakin dekat kematian. Makanya ada sebuah lagu di Kidung Jemaat. Dulu saya sangat suka lagu ini. Lagu ini sempat diputar di film Titanic ya. Dulu opa oma mungkin masih muda ya. Ada film Titanic. Makin dekat Tuhan kepadamu. Lagu ini mengingatkan kita
kita bahwa setiap hari kita harus semakin dekat sama Tuhan. Kalau nanti Tuhan panggil kita, itu menjadi sukacita abadi karena kita bertemu dengan orang yang mengasihi kita dan kita mengasihi Dia selama-lamanya. Amin. Nah, semua orang berdosa dan pasti mati. Makanya saya coba klik di sini, boleh klik berikutnya. Ada sebuah timeline tentang kejatuhan manusia di Alkitab. Bapak Ibu, Opa Oma sebenarnya bisa dapatkan materi ini dari KOM. Tetapi KOM cukup padat dan cukup panjang, tetapi saya ringkas dalam bentuk preaching. Nah, kita coba lihat dulu. Sejak awal manusia diciptakan serupa dengan segambar dengan Allah, setuju? Imago Dei. Untuk apa? Untuk membangun relasi antara bapa dengan anak, untuk membangun hubungan antara yang menciptakan dengan yang diciptakan. Tetapi dalam perjalanan Kejadian pasal 3, manusia memberontak dengan makan buah dari pohon yang terlarang. Pemberontakan ini ingin menjadikan manusia seperti Allah. Artinya gini, manusia yang diciptakan serupa dan segambar dengan Allah memilih untuk memberontak, memilih untuk tidak taat, memilih untuk menjadi seperti Allah. Artinya gini, dari yang tadinya bergantung sama Tuhan, memilih untuk hidup mandiri, nggak ada Tuhan-Tuhanan. Saya mau jadi Tuhan, sama seperti Tuhan. Itu poinnya. Makanya orang yang tadinya bergantung kepada Tuhan, memberontak, ingin melepaskan dari hubungan dengan Tuhan. Ini yang dilakukan Adam dan Hawa. Dia pengen dari dependent menjadi independent, pengen lepas, nggak mau diatur, pengen hidup, pengen mengatur hidupnya sendiri. Dikasih kehendak bebas, lalu mengatur hidupnya sendiri. Tetapi sayang, pilihan untuk menjadi seperti Allah membawa mereka dalam satu konsekuensi. Dosa punya konsekuensi, dosa punya hukuman, dan akhirnya membuat mereka terpisah dengan Allah, terusir dari Taman Eden, dan pada akhirnya yang paling parah, dosa membawa kematian kekal bagi orang yang tidak percaya. Saya percaya di sini, setiap kita yang terima Yesus sudah mengalami keselamatan, kita punya dapat jaminan bahwa kita akan bersama-sama Dia di dalam kekekalan. Tetapi di luar Yesus ini yang menarik. Setiap orang, Yohanes 3:16, kalau kita percaya, kita dapat hidup yang kekal. Tapi yang gak percaya, binasa selama-lamanya. Salah satu dosen pernah mengatakan kepada saya, yang paling mengerikan dari neraka apa Bapak Ibu? Keterpisahan kekal dengan Tuhan. Ini yang menjadi konsekuensi dari dosa dan maut. Karena itu hari ini kita belajar, setiap manusia sudah berdosa, setiap orang sudah kehilangan kemuliaan Allah sejak di Taman Eden, tapi hari ini kita belajar. Boleh klik berikutnya, makanya saya tuliskan di bagian ini. Karena kita berdosa, kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Kita butuh juru selamat. Katakan juru selamat. Sama-sama bilang, saya butuh juru selamat. Setiap kita berdosa, setiap kita orang yang sudah melakukan dosa, saya percaya tidak ada orang yang suci sempurna 100%. Setiap kita sedang diproses, sama-sama bilang sedang diproses untuk menjadi sempurna seperti Yesus. Kita bisa jatuh dalam dosa, nanti ada di bagian ketiga saya akan lebih jelaskan. Nah, yang pertama, karena kita butuh juru selamat, maka Alkitab mengajarkan keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Boleh klik berikutnya, saya tuliskan di sini buat kita semua. Kejadian 3:15, yuk kita baca sama-sama 3, 2, 1. Aku akan mengadakan apa? Permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Menurut teologi, menurut pandangan para ahli, ini disebut proto-evangelium atau kabar baik pertama yang dikasih di dalam Alkitab, memberitakan kelahiran sang juru selamat. Pada waktu Adam jatuh, Tuhan lekas buru-buru kasih satu nubuatan, nanti akan lahir penyelamat yang menyelamatkan Bapak Ibu Saudara. Ingat, masalah dosa itu masalah serius, masalah yang harus Allah sendiri turun tangan. Makanya Dia berjanji untuk memberikan juru selamat. Nah, kita akan melihat siapa juru selamatnya itu. Siapa juru selamatnya Bapak Ibu Saudara yang dijanjikan? Namanya Yesus. Saya percaya ketika saya terima Yesus sejak masa SMP, keluarga saya dari kecil memang Kristen, tetapi saya baru terima Yesus waktu saya SMA. Waktu saya duduk di kelas SMA, saya udah sharing sama Kak Esther. Kak Esther ini dan Pak Agus ini teman dari
kita bidang pelayanan misi sekolah, Ibu Hana. Jadi kalau ada pelayanan sekolah, ada Kak Esther, ada Pak Agus. Pelayanan generasi, ada Pak Agus, ada Kak Esther. Pelayanan opa, oma, umas, ada Pak Agus, ada Kak Esther. Semuanya sama gitu ya. Sama-sama pelayanan generasi ya. Di pelayanan SD, KKN SD, ada Pak Agus, ada Kak Esther juga. Semuanya ada. Kenapa? Karena Tuhan ingin kita boleh memaksimalkan potensi. Dan saya percaya ketika saya terima Yesus pada waktu saya SMA, di situ menjadi satu momentum, memorable, kenangan yang sangat memorable. Di situ perjumpaan pertama saya dengan Tuhan. Disitulah waktu saya masih SMA, dulu saya nakal, dulu saya gak terlalu kenal Tuhan. Bayangin kalau setiap hari Minggu, dulu sebelum kenal Tuhan, Ibu Hana, setiap minggu papa mama saya bukan dari gereja Pentakosta Karismatik, bukan, salah satu gereja, sampai hari ini mereka majelis di salah satu gereja Protestan di daerah Jakarta Utara. Lalu setiap minggu pokoknya saya selalu dipukulin, selalu diomelin, selalu diceramahin supaya sekolah minggu. Tapi saya lebih memilih, daripada sekolah minggu, saya lebih memilih nonton Doraemon, Ibu Hana. Ya, itu lebih enak gitu ya. Makanya buat saya, ngapain dengerin kakak sekolah minggu, ngapain ibadah, ngapain bawa Alkitab ke gereja, ngapain harus rapi-rapi. Tapi papa saya bilang harus setiap hari dipukulin, setiap minggu dipukulin sampai sapu patah gitu ya. Tapi di sini nggak ada kan? Ya kalau anak atau cucunya nggak mau sekolah minggu, jangan dipukulin. Tetapi itu menjadi proses buat saya. Akhirnya saya sampai mengalami pemulihan hati Bapa, melayani di sesi pemulihan hati Bapa, dan akhirnya dipakai Tuhan sampai hari ini karena udah berdamai dengan masa lalu, bahkan juga berdamai dengan orang tua saya. Dan pada waktu itu saya nggak pernah mau sekolah minggu. Suatu hari akhirnya mau sekolah minggu, saya bawa Alkitab. Dulu ada namanya Alkitab Gideon ya. Alkitab yang hanya ada perjanjian barunya doang. Sampai di sekolah minggu, gurunya malah ngajarin tentang kitab Kejadian. Saya jadi bingung. Alvin coba baca dulu Kejadian, saya bolak-balik itu nggak ada gitu kan. Karena dulu maklum, nggak pernah sekolah minggu, nggak suka baca Alkitab, tetapi mau coba-coba bawa Alkitab, coba-coba ibadah. Ujung-ujungnya gitu, akhirnya dibully. Dulu belum ada pembulian ya, tapi dulu akhirnya dibully sama teman-teman. Ya ini anak baru di sekolah minggu nih ujung-ujungnya. Akhirnya saya kayak malas lah gereja. Saya lebih suka nonton Doraemon. Aku ingin begini, aku ingin begitu, ingin banyak sekali gitu. Tapi disuruhnya sekolah minggu, aduh nggak mau gitu ya. Saya nggak mau, saya lebih pilih. Tetapi pada akhirnya ya udahlah sekolah minggu. Akhirnya SMA baru bertobat, ketemu Tuhan. Ada KKR waktu itu, ada kayak altar call di satu pelayanan, dan yang melayani itu salah satunya adalah pendeta Christian Tamtama yang saat ini menjadi gembala saya. Ada Oma di sini ya, ibunya dari Kak Kris. Pada waktu itu ada satu pelayanan anak muda di sana, saya akhirnya ketemu Tuhan, berjumpa dengan. Makanya perjumpaan Tuhan yang otentik mengubah hidup saya, dan saya bisa berdiri hari ini di depan kepada itu keselamatan waktu saya terima. Saya bilang gini, Tuhan, mulai hari ini saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Pakai aku. Tadinya saya pengen jadi desainer kapal, arsitek kapal. Karena kebanyakan nonton film Titanic jadi nontonnya kayak gitu, jadi pengen kapal. Tapi ada berubah, jadi hamba Tuhan. Akhirnya saya jadi hamba Tuhan, jadi pendeta. Dan itu menjadi panggilan saya. Saudara, saya percaya ketika saudara sudah terima keselamatan, ada kabar baik yang Tuhan mau. Kita bukan hanya terima, tapi kita juga bisa bagiin keselamatan itu. Makanya saya tuliskan di sini, boleh klik berikutnya, bahwa di dalam keselamatan kita bisa melihat manusia jatuh karena apa yang ada di atas pohon. Tetapi akhirnya karena yang tergantung juga kita dipulihkan, diselamatkan. Amin. Manusia berdosa karena apa? Karena yang tergantung, sesuatu yang tergantung di atas pohon, yaitu buah tadi. Kita kehilangan relasi dengan Allah. Tetapi karena yang digantung di atas kayu salib terbuat dari pohon, kayu yang terbuat dari pohon, itu juga yang memulihkan hubungan kita dengan Bapa. Apa yang tergantung membuat kita kehilangan, tapi karena yang tergantung, karena siapa yang tergantung itu juga yang membuat kita dipulihkan dengan Tuhan. Amin. Makanya siapa dia? Boleh klik berikutnya, saya tuliskan di sini. Yohanes 14 ayat 6. Apa katanya? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada apa? Seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kisah Para Rasul ayat 4, pasal 4 ayat 12. Tidak ada keselamatan di dalam siapapun juga selain apa? Di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saya percaya di bawah kolong langit ini nggak ada nama lain yang olehnya kita diselamatkan. Katakan amin. Saya tuliskan di sini di bagian pertama. Boleh klik berikutnya. Maka saya tuliskan, ada banyak nabi, ada banyak agama,
tapi juru selamat hanya satu. Siapa namanya? Yesus Kristus Tuhan. Siapa yang bangga punya Tuhan Yesus hari ini? Doa saya Bapak Ibu tetap setia. Tadi pagi lagu untuk saat teduh saya setia sampai akhir. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai, sama-sama katakan, kau dapati aku tetap setia. Dimanapun saya melayani selalu saya ajak jemaat bilang ini, sekali Yesus tetap Yesus selama-lamanya. Sama-sama katakan yes. Sekali Yesus tetap Yesus selama-lamanya. Ada banyak tawaran yang buat kita bisa meninggalkan Tuhan. Ada banyak hal yang bisa buat kita jauh dari Tuhan. Ada banyak kejadian yang bisa membuat kita kecewa sama Tuhan. Tapi kalau hari ini kita bisa berdiri masuk 2026, kita mau tetap berjalan bersama Tuhan Yesus selama-lamanya. Amin. Tantangan boleh ada, masalah boleh ada, tetapi saya punya juru selamat yang tidak pernah meninggalkan saya. Minggu lalu, hari Minggu kemarin saya ada khotbah judulnya Ebenezer, batu pertolongan. Eben, batu, Ezer, pertolongan. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Di bagian akhir saya bilang kepada jemaat, saya bilang ini, Yesus adalah batu pertolongan yang tidak tergoyahkan, yang selama-lamanya pasti tolong saya. Katakan amin. Kalau dulu Tuhan tolong, hari ini Tuhan pasti tolong. Dan tahun-tahun ke depan Tuhan juga pasti tolong. Makanya jangan pernah tinggalin Yesus. Ada satu teman saya akhirnya sudah sama-sama melayani Ibu Hana, sama-sama lahir baru, sama-sama bertobat, sama-sama dibaptis selam. Tetapi dalam perjalanan di masa Covid, dia akhirnya hubungin saya, dia bilang dia tinggalin Tuhan Yesus. Karena kata dia, ini bukan agama, ini salah, Yesus bukan Tuhan dan sebagainya. Tetapi itu menjadi pilihan dia. Lalu dia bilang gini, sekarang gue dengar lu udah jadi pendeta ya, tapi gue mau kasih tahu sama lu, Yesus yang lu sembah bukan Tuhan. Gue udah dapetin satu pengilhaman, Yesus bukan Tuhan. Dan akhirnya dia menjadi salah satu pemuka, pemimpin dari agama di agama yang dia anut saat ini. Tapi buat saya, itu pilihanmu, itu pilihan dia. Tapi buat saya bilang, buat saya, sekali Yesus tetap Yesus selama-lamanya. Amin. Masalah boleh ada, tantangan boleh ada, Yesus tetap Tuhan. Katakan amin. Selama daging babi masih enak, Yesus tetap Tuhan. Wah, kalau saya diajak istri saya itu, kalau diajak istri saya orang Batak, istri saya suka ngajak saya ke lapo. Makanan lapo ya. Oma tahu ya lapo ya? Istri saya orang Batak itu lapo. Kalau makan lapo itu paling enak banget. Setiap kali Natal diajak makan lapo. Kalau makan lapo, istri saya suka bilang ini namanya sambal andaliman, ini namanya nasi putih. Ya, saya juga tahu ini nasi putih. Lalu saya bilang ini namanya yang paling enak daging BPK, ya, babi panggang karo gitu ya. Bukan toko buku BPK Gunung Mulia gitu ya. Dia bilang ini. Lalu setiap kali saya makan yang paling juicy, renyahnya itu, serasa pintu surga kebuka saudara. Enak banget, pakai sambal andaliman. Itu serasanya seperti malaikat Allah turun naik saudara gitu. Ya, tapi ada malaikat maut juga, jadi jangan kebanyakan itu. Karena orang tua saya datangnya dari Indonesia Timur, ada juga yang namanya CI Indonesia mah di sini gitu ya. Ya CI, daging CI itu juga enak juga. Tapi buat saya, kekristenan tidak bergantung daripada makanan. Kekristenan bergantung daripada siapa yang menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Yang kedua boleh klik. Yang kedua, kalau yang pertama keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Yang kedua, keselamatan adalah anugerah Allah yang melalui iman. Boleh klik berikutnya. Saya tuliskan di sini Yohanes 3:16. Yuk baca sama-sama. Karena begitu besar sehingga tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Sama-sama katakan amin. Siapa yang percaya kepada Yesus beroleh hidup yang kekal? Amin. Siapa yang percaya? Siapa yang pengen masuk surga di sini? Siapa mau berangkat hari ini? Waduh, ini paling pertanyaan paling enak. Saya nggak mau berangkat hari ini, Pak. Waduh, jangan sampai ini.
Satu hari saya pernah satu pelayanan di pelayanan generasi. Siapa yang mau masuk surga semua? Semua anak sekolahnya angkat tangan. Tapi saya tanya, ada satu yang gak angkat tangan. Lalu saya tanya, kenapa kamu gak angkat tangan? Dia jawab, papa saya suruh saya masuk tentara, bukan masuk surga. Loh gimana ceritanya masuk tentara, masuk surga beda deh gitu. Tapi saya percaya setiap kita ada waktunya bertemu dengan pencipta kita. Amin. Ini menjadi momentum yang paling luar biasa buat kita, bahwa kita bisa bertemu dengan yang mengasihi kita. Saya sangat suka dengan salah satu quote dari hamba Tuhan dari GBI Mawar Sharon pada waktu beliau masih hidup. Dia bilang gini, kematian menjadi jembatan yang mempertemukan dua orang kekasih yang mencintai dengan yang dicintai. Makanya kematian bukan sesuatu yang menakutkan, tetapi kematian adalah keuntungan. Hidup bagiku adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Tetap setia pada waktu Tuhan panggil, kita akan bersama-sama dengan Dia kekal selamanya. Amin. Makanya kedua, keselamatan bicara soal apa? Setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya percaya, boleh klik berikutnya. Keselamatan itu bicara dua perjanjian, ada perjanjian. Yang pertama, pihak yang memberi secara inisiatif. Siapa namanya? Allah. Tuhan kasih cuma-cuma keselamatan, tetapi manusia harus meresponinya. Saya kasih saudara handphone iPhone berapa yang paling baru Kak Esther? 17 16 atau 17? 17. Saya kasih cuma-cuma buat Kak Esther. Pertanyaannya, apakah Kak Esther dapat handphone itu? Saya kasih contoh di sini. Saya mau kasih Kak Esther adalah Alkitab ini. Cuma-cuma saya kasih buat Kak Esther. Apakah Kak Esther dapat Alkitabnya? Apakah sudah diterima Alkitabnya? Bagaimana supaya Kak Esther bisa terima Alkitab ini? Merespon. Boleh maju gak? Saya kasih contoh sini. Harus punya respon. Ini yang disebut iman. Menerima. Baru disebut menerima keselamatan. Saudara, Tuhan kasih keselamatan buat semua orang. Tetapi keselamatan itu bisa didapat kalau kita meresponnya dengan iman. Kita terima keselamatan itu. Kalau kita nggak respon, kalau kita cuma tahu ya Yesus ke juru selamat, ya Yesus sama dengan pemimpin agama, tapi saya mau kasih tahu, kalau saudara nggak respon dengan iman, kita nggak terima keselamatan itu. Makanya saya suka bilang ini, kalau setiap pelayanan Paskah, pelayanan Jumat Agung, semua pemimpin agama punya tanggal lahir, punya tanggal kematian, tapi hanya Yesus yang punya tanggal kebangkitan, hari kebangkitan. Amin. Makanya keselamatan ada di dalam Yesus. Jangan pernah tinggalin Yesus, jangan pernah menolak keselamatan. Kita harus punya iman. Jadi di sini makanya orang Kristen suka bilang sola gratia. Pernah dengar ya? Sola gratia hanya karena anugerah, tetapi juga menjadi sola fide hanya karena iman. Perjanjian keselamatan harus diberikan secara cuma-cuma. Keselamatan itu gratis, tapi harus diresponi dengan iman. Boleh klik berikutnya. Makanya buat saya katakan di sini Efesus 2:8. Sebab apa? Karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi apa? Pemberian Allah. Yang menyelamatkan kita adalah anugerah Allah yang diresponi dengan iman. Perbuatan baik tidak dapat menyelamatkan kita. Makanya boleh klik. Saya tuliskan di sini bahwa Kejadian pasal 37 ada sebuah contoh. Yuk kita baca sama-sama. Lalu apa? Terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Mereka menjalin pohon ara dan membuat apa? Cawat bagi dirinya. Ayat 21, Tuhan Allah membuat jubah kulit untuk Adam dan untuk istrinya, lalu mengenakannya pada mereka. Pada waktu mereka jatuh ke dalam dosa, mereka sadar mereka telanjang. Dia lihat pohon ara, dia bikin pakaian dari pohon ara. Tetapi waktu Tuhan menghukum, memberi konsekuensi, Tuhan memberikan satu jaminan. Tuhan kasih yang namanya pakaian dari kulit binatang, jubah kulit. Yang pasti di situ pertama kalinya ada korban darah di Taman Eden. Yang tadinya tidak ada kematian, karena dosa kematian masuk. Waktu dosa masuk ada 3 kematian. Kematian rohani, kematian jasmani, kematian kekal. Dan ada juga korban binatang di sana. Pada akhirnya dari kulit binatang itu dipakaikan kepada Adam dan Hawa. Cawat, daunnya ara tadi adalah usaha manusia untuk menutupi dosa. Tetapi usaha manusia tidak dapat menyelamatkan manusia. Yang dapat menyelamatkan apa? Korban darah. Makanya Tuhan harus sembelih salah satu binatang, kulitnya diambil, dijadikan pakaian. Ini membuktikan apa? Menunjukkan apa? Bahwa hanya korban darah Yesus yang bisa mengcover kita dari dosa dan ketelanjangan rohani. Amin. Perbuatan baik, boleh klik berikutnya. Maka saya tulis gini, perbuatan baik pada akhirnya tidak dapat menyelamatkan kita. Kita diselamatkan bukan karena apa? Perbuatan baik. Boleh klik berikutnya. Karena kita tahu kita diselamatkan karena iman dan bukan karena perbuatan baik. Perbuatan baik adalah buah dari pertumbuhan rohani.
Saudara berbuat baik bukan supaya diselamatkan. Kita berbuat baik karena Tuhan sudah baik sama kita. Kita baik sama orang, mengampunin orang. Kalau ada nyakitin kita di jalan, kalau ada orang gereja yang nyakitin kita, kita belajar mengampuni, kita tetap baik. Kalau ada orang yang buang muka saudara, biarin, katakan biarin. Tapi kalau dicuekin, sakit hati juga kadang kita ya, kesel juga kadang hati. Tapi kita belajar mengampuni. Kalau ada orang ngomongin saudara, pernah diomongin apa Oma? Wah, saya juga pernah diomongin. Tapi kalau kita diomongin, kita tetap belajar mengampuni. Kalau kita dijahatin, kita tetap berbuat baik. Terkadang kita mau doa juga, doain orang yang nyakitin kita. Tuhan kan bilang, berdoalah buat orang yang membenci kamu. Tuhan, aku berdoa buat dia, kalau bisa dia bisa cabut nyawanya sekalian dengan gue. Males saya ke gereja lihat muka dia, buang muka, biarin, sama-sama bilang biarin. Kalau ada orang yang cuekin saudara, depan muka saudara dia buang muka, biarin. Nanti kalau waktu mukanya dicari, biarin dia udah buang gitu. Biarin ya, dia sama suruh buang muka. Ya. Tetapi kita tetap harus baik. Makanya saya selalu bilang sama anak-anak rohani saya, kita harus mengampuni. Kenapa? Karena kita sudah lebih dahulu diampuni. Ampunin orang lain, orang tua, orang yang menyakitin kita. Kita baik karena itu pertumbuhan rohani buat kita. Bukan karena kita diselamatin, supaya diselamatkan. Kita udah diselamatin. Maksudnya supaya kita tahu diri, udah ditolong, maka kita juga tolong orang lain. Kita buat baik sama orang lain. Karena kita adalah anak-anak terang, katakan amin. Karena saya anak Tuhan, maka saya harus jadi berkat buat orang lain. Kita harus jadi saksi, jadi berkat. Bagaimana kita bisa jadi saksi? Kan tahu nama anak Agung. Bagaimana kita bisa jadi saksi? Kalau di rumah kita cerewet, kalau kita suka ngomelin orang, kalau kita suka jutek sama orang, pulang dari tempat ini kita harus saling mengasihi satu sama lain. Sayangi keluargamu, sayangi rekan pelayananmu, mengasihi orang lain yang tidak layak dikasihi pun. Itu juga menjadi tugas kita. Sama-sama kita belajar, Opa Oma, amin. Sama-sama kita belajar untuk mempraktekkan keselamatan dengan cara jadi berkat, jadi saksi, jadi terang, jadi garam dimanapun kita berada. Amin. Karena perbuatan baik tidak menyelamatkan, so kita harus butuh iman. Di dalam kekristenan, usaha ritual, tuntutan agamawi tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan adalah iman di dalam Yesus Kristus. Yang ketiga, saya mau coba kasih satu contoh di sini. Boleh klik berikutnya yang terakhir, yang ketiga. Keselamatan adalah proses yang harus dikerjakan. Yang pertama apa Opa Oma? Keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Yang kedua, keselamatan adalah anugerah Allah yang harus diresponi dengan iman. Yang ketiga, keselamatan adalah proses yang harus dikerjakan. Boleh klik berikutnya. Saya tuliskan di sini buat kita, Filipi 2:12b. 3, 2, 1. Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Saya minta tadi ada Kak Esther dan 3 orang volunteer, mungkin boleh maju, boleh naik ke mimbar. Saya percaya bahwa keselamatan harus dikerjakan. Keselamatan memang dikasih cuma-cuma, tetapi harus ada proses yang dikerjakan. Jadi di sini kita akan melihat dalam iman Gereja Betel Indonesia itu ada 3: justification, sanctification, dan glorification. Boleh klik berikutnya. Saya coba lihat di sini, Bapak Ibu, saya mau arahkan saudara pada bagian ini. Boleh naik ke atas sini kali ya, sebelah sini. Terima Yesus satu kali, tapi bertobat harus setiap hari. Itu bagian dari keselamatan yang harus kita kerjakan. Katakan amin. Jadi kita tidak percaya sekali selamat tetap selamat. Yang penting, aduh saya udah terima Yesus Pak Pendeta, saya udah terima Yesus Ibu Hana, ya udahlah saya mau hidup dosa, saya mau ngelakuin apa aja, pasti selamat. Itu hyper grace namanya. Tapi bagi kita, terima Yesus satu kali, tetapi bertobat harus setiap hari. Buah dari pertobatan adalah pertumbuhan rohani, dan goal dari pertumbuhan rohani adalah menjadi serupa seperti Yesus. Coba boleh klik berikutnya. Di dalam iman Kristen, terutama di dalam Pentakosta, ada 3. Better di atas atau di bawah? Di atas, oke. Ada 3, apa namanya? Pembenaran, pengudusan, dan pemuliaan. Atau yang kita kenal justification, sanctification, dan glorification. Atau JSG. Di Kom Junior kita sebutnya JSG. Tahu JSG apa Bapak Ibu? Justification, bukan jahe susu ginseng. Apalagi yang ada di Kelapa Gading itu. Ada jahe enak tuh, semalam istri saya ajak ke sana. Ya, tetapi bicara soal keselamatan, saya mau kasih biar gampang ya. Kalau bisa dibaca di buku Kom, tapi biar gampang. Kak Esther sebelah sini boleh. Oh ya Kak Esther sini. Kak Esther pegang ini. Lalu Ibu Prisma pegang ini. Ibu Lina pegang coba. Bapak.
Oh ibu, sorry. Ibu Medi. Oke. Kak Esther, gambar Allah. Ibu Krisma, Roh, Ibu Linda Jiwa, Ibu Mei, tubuh. Oke. Pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa, kita coba lihat dulu ya. Timeline-nya, proses keselamatan itu ada 3. Pembenaran, pengudusan, dan pemuliaan. Pembenaran, waktu manusia terima Yesus. Pengudusan saat ini, saudara dan saya sampai nanti Tuhan datang. Pemuliaan terjadi waktu Tuhan datang kedua kali. Oke, paham dulu ya, kita samakan dulu persepsinya. Nah, pada waktu di Taman Eden, manusia apa? Diciptakan sesuai gambar Allah. Tetapi sayang, manusia lebih tertarik sama yang namanya buah pengetahuan. Ya, lalu mereka makan, sayangnya upah dosa tadi apa? Maut. Nah, karena sudah dihukum menjadi upah dosa adalah maut karena makanan itu, mereka menjadi manusia. Adam dan Hawa dan kita semua menjadi apa? Manusia berdosa. Ingat, manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya. Makanya di dalam perjanjian lama, manusia disuruh apa? Korban darah. Setuju? Mereka disuruh korbanin binatang supaya diampuni. Tetapi perjanjian lama udah gak berlaku lagi karena perjanjian baru sudah menggenapinya. Namanya Yesus lewat pengorbanan. Jadi binatang yang kita korbankan udah gak ada lagi, jadi diganti dengan pengorbanan Yesus. Bayangkan opa-oma kalau semua masih pakai binatang, ruangan ini penuh dengan darah gitu ya. Kasihan Ibu Hana sebagai imam besarnya, darah semua gitu ya. Tapi kita percaya hari ini Yesus sudah bagi menjadi penggenapan dari perjanjian lama, dan Yesus sudah menebus kita. Dan sekarang kita lihat, saudara manusia berdosa. Bagian pertama apa? Pembenaran. Saudara bisa diselamatkan kalau terima Yesus. Betul? Yohanes 3:16, waktu Ibu Kris terima Yesus, pertama kali disebut pembenaran, lahir baru karena terima Yesus. Maka yang dipulihkan apanya? Manusia terdiri dari 3, tubuh, roh, jiwa. Setuju ya? Waktu manusia jatuh dalam dosa, rohnya mati, makanya kematian rohani. Jiwanya mati, terputus hubungan dengan Allah, tetapi binasa juga, kematian. Tubuhnya juga mati dan juga jiwanya mati, kematian kekal binasa di neraka, itu jiwanya. Tubuhnya itu binasa, tubuh jiwanya binasa, rohnya terputus dengan Tuhan. Tetapi pada waktu terima Yesus, manusia berdosa ini, tunggu dulu. Manusia berdosa ini akhirnya terima Yesus, kita yang berdosa ini lahir baru, terima Yesus, diselamatkan. Apa yang pertama kali dipulihkan sama Tuhan? Rohnya. Yang tadi terputus dan tadi gak kenal Tuhan. Kayak saya kan, waktu SMA, SMP gak kenal Tuhan, waktu SMA terima Yesus, hubungan saya jadi lebih dekat sama Tuhan, saya lebih cinta Tuhan, rohnya dipulihin. Makanya boleh dibalik Ibu Kris, ini terjadi pada waktu kelahiran baru, justification, pemulihan roh, bebas dari hukuman dosa. Hukuman dosa tadi apa Bapak Ibu? Maut. Sejak terima Yesus, kita udah maut dijauhkan daripada kita. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Hukuman dosa sudah tidak ada lagi. Yang tadinya udah penalti, hukuman dosa tidak ada lagi. Roh kita dipulihkan. Tapi masalahnya dalam perjalanan kita masih bisa jatuh dalam dosa. Kenapa? Karena jiwa kita, boleh dibalik berikut. Proses pendewasaan rohani. Jiwa kita apa? Sedang diselamatkan dari apa? Kuasa dosa. Hukuman dosanya udah final, udah selesai, udah gak ada. Saudara sama saya udah gak dihukum secara dosa, tetapi kuasa dosa masih bekerja di bawah di dunia ini. Kita sedang, makanya mungkin dia udah Kristen, rohnya udah benar, dia udah terima Yesus, udah pelayanan, tetapi masih sering gak ngampunin, masih sering marah-marah, masih sering jatuh dalam dosa. Kenapa? Karena sedang dibebaskan dari kuasa dosa. Makanya di bagian kedua ini apa? Kita tuh sedang dibebaskan. Sama-sama bilang sedang. Kita bukan belum, tapi sedang. Karena kita sedang menuju kesempurnaan seperti Kristus. Makanya setiap orang Kristen belum tentu sempurna. Makanya titel hamba Tuhan, pendeta, sarjana teologi, master teologi, dokter teologi, profesor teologi, apapun gelarnya, tidak jadi jaminan. Yang jadi jaminan adalah waktu kita melekat sama Tuhan, dewasa di dalam Tuhan. Amin, itu yang jadi jaminan. Makanya menjadi Kristen bukan sekedar gelarnya, tapi menjadi Kristen bagaimana kita menjadi serupa dengan Yesus. Amen. Orang yang serupa dengan Yesus dikatakan ini. Kalau saudara bilang kita
mengasihi Kristus, kita di dalam Kristus, kita wajib hidup seperti Kristus. Ya, apa yang Yesus lakukan? Mengampuni, mengasihi, kita belajar. Sulit, yes, saya tahu berat, tapi Alkitab bilang Roh Kudus akan memampukan kita. Kenapa? Karena pengudusan adalah pekerjaan dari Roh Kudus yang menguduskan kita. Jadi rohnya sih udah dipulihin, kita sih udah bisa melayani. Kalau doa kita dengar Tuhan, kalau doa dijawab sama Tuhan, hubungan itu sudah dipulihkan. Tetapi dalam masa perjalanan kita hari ini sudah terima Yesus, saat ini kita lagi diproses menjadi dewasa rohani seperti Tuhan Yesus. Makanya jangan heran kalau ada orang Kristen masih suka nyebelin, suamimu nyebelin, istrimu nyebelin. Kadang istri saya juga yang baru 4 tahun menikah, Bu Hana, kita juga diproses. Kenapa? Sama-sama diproses menjadi seperti Yesus. That's goalnya, itu tujuannya. Makanya pada waktu saya nikah, saya baru tahu nikah tidak seindah pacaran, saudara, gitu ya. Dulu kalau pacaran kan so sweet. Iya, aku seneng banget sama kamu, gitu ya. Pas udah nikah, apaan sih lu kayak gini? Jadi jijik sendiri, gitu ya. Hal sepele masalah pasta gigi oma dan opa. Kalau dulu saya selama bertahun-tahun kalau pasta gigi, mau sikat gigi selalu dari ujungnya, dari depan. Tapi kalau istri saya dari belakang, saudara, didorong ke depan. Itu bisa jadi ribut. Tetapi masalahnya bukan soal itu. Masalahnya bagaimana kita tetap mencintai pasangan kita, mengasihi dia, mengampuni dia, mengasihi kembali. Saya pernah bilang sama istri saya bilang ini, jatuh cinta sekali, tapi siklusnya berkali-kali. Amin. Opa dan oma sampai tua tetap mengasihi pasanganmu. Kalau hari ini single, it's okay, tetap mengasihi Yesus yang kita kasihi. Amin. Kita tetap belajar setia sampai akhir. Mengapa? Karena kita lagi diproses, lagi didewasakan. Makanya kita Pak seringkali bergesekan, seringkali orang Kristen kok ngecewain ya, orang Kristen kok nipu ya, orang Kristen. Ya itu kenapa? Bukan gak ada Roh Kudus. Kenapa? Karena mereka lagi diproses. Sama kayak saudara dan saya juga lagi diproses. Proses terbaik pada waktu kita bertemu pasangan kita, itu proses terbaik. Akhirnya bertemu juga dengan partner pelayanan kita, that's proses terbaik untuk kita diasah. Di besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. That's point. Kita diproses sampai kapan? Sampai Maranatha, betul. Ibu Linda akan diproses sampai kapan? Sampai Tuhan datang kedua kali. Pemuliaan. Di situ nanti waktu Yesus datang kedua kali, tubuh ini yang terakhir kan tubuh, jiwa, roh, jiwa dan tubuh. Rohnya udah dipulihkan, jiwanya udah dipulihkan. Ini waktu Yesus datang, tubuhnya yang kita gampang sakit, gampang capek, lelah, semuanya akan diganti dengan tubuh yang baru, tubuh kemuliaan. Waktu kapan? Waktu Yesus datang kembali, pemulihan. Maka tubuh ini, boleh dibalik Ibu Mei, tubuh ini adalah menjadi akhir perjalanan rohani kita. Tubuh kita dipulihkan dan kita bebas dari kehadiran dosa. Hari ini mungkin kita bisa nangis, hari ini mungkin bisa kecewa, hari ini mungkin kita bisa marah, sedih. Tapi saya suka bilang ini, kalau di kedukaan nanti ada waktunya. Air mata udah gak ada lagi, penderitaan udah gak ada lagi, sakit penyakit udah gak ada lagi, kematian udah gak ada lagi. Waktu Yesus datang kedua kali, itu pengharapan mulia dalam hidup kita. Amin. Ini yang ditunggu semua orang, Bu Hana, Bapak Ibu, Oma. Seluruh gereja dari zaman ke zaman, dari abad segala tempat, mereka menantikan satu pengharapan mulia, Yesus datang kedua kali. Itu menjadi bagian kita. Di pelajaran kom ada bagian ini, dan tubuh kita dipulihkan. Akhirnya tubuh kita boleh dikembalikan lagi. Tubuh kita menjadi tubuh kemuliaan, boleh dibalik kembali. Jiwa kita dipulihkan, akhirnya menjadi serupa dengan segambar Allah. Roh kita connect lagi sama Tuhan. Dan akhirnya waktu Yesus datang, manusia berdosa ini berubah kembali menjadi apa? Gambar Allah. That's point dari keselamatan. Keselamatan adalah proses yang harus dikerjakan. Boleh dulu kembali. Terima kasih. Dan pada akhirnya boleh klik berikutnya. Kita masuk ke dalam bagian akhir. Secara yudisial, hukum, kita sudah dibebaskan dari hukuman dosa. Tetapi karena kita ada di dalam the fallen world, dunia yang jatuh, kita masih bisa jatuh dalam dosa. Amin. Kita masih bisa gagal, tapi selalu ada Tuhan yang menopang kita. Orang benar jatuh 7 kali, tapi tangan Tuhan tetap menopang kita. Kita bisa jatuh, tetapi ada tangan Tuhan yang menopang kita. Kita akan benar-benar bebas dari dosa, penderitaan waktu Tuhan datang. Makanya kalau di kedukaan saya bilang, hari ini kita boleh nangis, hari ini kita boleh kehilangan, tapi nanti waktu Tuhan datang, kita kembali akan bertemu dengan orang-orang yang mendahului kita. Di sana udah gak ada kematian, di sana udah gak ada tangisan, ratapan, penderitaan, sakit penyakit udah gak ada.
Makanya dosa baru ada di Kejadian 3. Tetapi sebelum Kejadian 3 dosa tidak ada. Kejadian 1, Kejadian 2, Wahyu 21, Wahyu 22, dosa sudah nggak ada lagi. Kenapa? Karena kita sudah dipulihkan. Boleh klik berikutnya. Dan pada akhirnya Iman Pentakosta GBI menuliskan ini. Kita percaya doktrin progressive salvation, di mana keselamatan tidak didapati secara instan, melainkan sebuah proses dan perjalanan seumur hidup yang dipimpin oleh siapa? Roh Kudus. Berbahagialah saudara yang terima Yesus. Bapa memang bertahta di sorga, menyiapkan tempat buat kita. Yesus datang mengasihi kita, mati buat kita, menyertai kita, Immanuel, menjadi sama seperti kita. Tetapi di bagian akhir ada Roh Kudus yang selalu menyertai kita sampai Tuhan datang kedua kali. Di situ kita diproses. GBI menolak pandangan sekali selamat tetap selamat, namun kita percaya bahwa jaminan keselamatan selalu kita miliki selama kita tinggal di dalam Kristus. Sama-sama bilang tinggal di dalam Kristus. Boleh klik berikutnya. Saya tuliskan di sini. Akhirnya saya simpulkan, keselamatan itu gratis, tetapi bukan murahan. Sama-sama bilang keselamatan gratis, tapi bukan murahan. Saya tutup dengan sebuah cerita. Boleh klik. Cerita ini datang dari buku Benny Hinn. Suatu hari, ketika Amerika masih berada di bawah perbudakan, ada seorang wanita remaja dijual sebagai budak, dilelang. Nah, ketika orang-orang melelang, biasanya dilelang, mereka itu dibeli. Orang dijadikan budak itu terikat dalam aturan-aturan tuannya. Udah bukan manusia lagi ketika jadi budak. Nah, pada hari itu ada seorang tuan datang melewati pasar pelelangan. Dia lihat seorang gadis kecil remaja dilelang. Lalu si tuan ini merasa kasihan dan ingin membeli. Nih Bapak Ibu, kalau dibeli, maka orang ini remaja ini akan jadi budak dari tuan ini. Lalu ketika dia samperin, si wanita remaja ini meludahi tuan ini karena dia merasa, saya nggak mau jadi budak, saya nggak mau jadi orang yang terikat, saya nggak mau jadi orang yang diambil haknya. Kalau budak itu udah nggak punya hak. Lalu si tuan ini melelang, ikut pelelangan, dan nilainya tuan ini akhirnya bisa beli wanita ini, remaja ini. Jadi remaja ini menjadi milik dari si tuan ini. Lalu si tuan ini mengurus dokumentasi, dokumen-dokumen yang diperlukan. Lalu si tuan ini datang kepada wanita remaja ini. Dia bilang begini, di dalam bukunya Benny Hinn, saya sudah beli kamu, dan ini dokumen kamu. Pegang ini baik-baik dan pergilah sejauh mungkin dari tempat ini. Mulai hari ini kamu menjadi orang merdeka. Si wanita remaja ini menangis. Dan dia bilang, Tuan, kenapa Tuan membeli aku untuk memerdekakan aku? Tuan itu tidak menjawab. Tetapi Tuan itu pergi, si remaja ini menyusul si Tuan itu, dan dia berlutut di depan Tuan itu. Dia bilang gini, karena Tuan sudah membeli aku untuk memerdekakan aku, mulai hari ini aku akan melayani Tuhan, melayani Tuhan sebagai orang merdeka selama-lamanya. Dia memang orang merdeka, tetapi karena dia sudah dibeli, dan akhirnya dia melayani dengan kemerdekaan. Berbeda melayani sebagai budak, berbeda dengan melayani sebagai orang merdeka. Yesus sudah menebus saudara dan saya menjadi orang merdeka. Orang berdosa diubah jadi orang merdeka. Dan saatnya kita melayani Tuhan sebagai orang merdeka. Tuhan kasih saudara free will yang membedakan kita dengan ciptaan yang lain, kehendak bebas. Tuhan mau kita cinta Tuhan, menyembah Tuhan, melayani Tuhan, menjadi saksi buat Tuhan, memberitakan kabar baik Tuhan, karena kita pakai kehendak bebas, karena kita cinta Tuhan. Amin. Sama-sama bilang, saya mau cinta Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Amin. Yuk kita bangkit berdiri, kita tutup dalam doa. Kita ke satu pujian ini. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidup. Kami berjuang, sampai akhir. Sekali lagi dengan iman katakan, telah kulihat
terima adalah keselamatan yang mahal harganya. Dia mengorbankan dirinya bukan dengan emas perak, tetapi darah yang mahal. Kalau hari ini kita udah terima Yesus, kalau hari ini kita udah berjalan dengan Yesus, kalau hari ini kita banyak gagal, banyak jatuh, itu sudah diajarkan bahwa kita sedang diproses menuju kedewasaan rohani. Kita tetap harus setia sampai Tuhan datang. Lahir baru sudah kita lewati, sekarang kita masuk dalam masa pengudusan. Masa dimana kita ada diproses menjadi dewasa rohani seperti Yesus. Kita mungkin masih marah, masih pernah gagal, mungkin kita masih bisa kecewa, bisa sulit mengampuni. Tapi hari ini biar Roh Kudus yang bekerja dalam hidup saudara dan saya. Opa dan Oma dikasihi Tuhan, Opa dan Oma berharga di mata Tuhan. Tuhan mau kita tetap setia sampai akhir, sampai rambut memutih kita tetap mengakui Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Saya berdoa dari tempat ini, keselamatan ini bukan hanya kita miliki, tapi kita bukan hanya tinggal di dalam, tapi kita boleh bagiin sama orang lain. Di luar sana banyak jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Mungkin itu keluarga kita, mungkin itu cucu kita, mungkin itu anak-anak kita. Tapi saya berdoa, kita jadi saksi, amanat agung kita sampaikan bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus dan kita peroleh melalui iman. Dan dalam perjalanan, Roh Kudus akan menyertai saudara sampai Tuhan datang kedua kali. Kita tetap setia di hadapan Tuhan. Kita mau bilang sekali Yesus, tetap Yesus selama-lamanya. Di masa tua, dari sejak muda sampai tua, tidak pernah orang benar ditinggalkan Tuhan. Dari muda sampai tua, kita tetap mau mengakui Yesus adalah Tuhan, tetap setia sampai akhir. Kalau itu menjadi doamu, saya berdoa dari tempat ini. Opa Oma tetap kuat di dalam Tuhan. Taruh tangan kananmu di hatimu. Saya berdoa dari tempat ini. Tuhan, lihat tangan-tangan yang ditaruh di hatinya. Tetap kuat di dalam Tuhan, Opa dan Oma. Di masa yang lanjut yang tidak mudah lagi, Tuhan tetap pakai sampai akhir, sampai Tuhan datang, sampai janji Tuhan digenapi dalam kehidupan Opa dan Oma. Cucumu diberkati, anak-anakmu diberkati, keluargamu diberkati. Tuhan pakai Oma lebih lagi ya Tuhan, sampai memutih rambutnya, digendong Tuhan, disayang Tuhan, dipakai Tuhan luar biasa. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya berita keselamatan sudah kami terima. Firman-Mu boleh ditanamkan dalam hati dan pikiran kami, menguatkan kami bahwa ini bukan sekedar pengajaran, tetapi ini menjadi refreshment bagi kami. Kami mau tetap bilang sekali Yesus, tetap Yesus sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, hamba-Mu selesai menyampaikan firman. Roh Kudus berbicara, bekerja dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus, kami bangga punya Tuhan seperti Yesus. Kami bangga punya Allah seperti Yesus. Di bawah kolong langit ini gak ada nama lain yang olehnya manusia diselamatkan kecuali di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Allah dan Juru Selamat kami. Yang diberkati, disayang Tuhan, boleh sama-sama katakan amin. Tuhan berkati. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Kita percaya firman yang disampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia. Saatnya kita akan memberikan persembahan syukur. Kita percaya kita mau berikan yang terbaik di awal tahun ini. Apa yang ditabur tidak akan kembali dengan sia-sia. Bapak, kami bersyukur untuk berkat Tuhan yang selalu baru dan melimpah dalam kehidupan kami. Kami percaya apa yang kami tabur tidak akan kembali dengan sia-sia. Terima kasih Bapak. Persembahan boleh dijalankan dalam nama Yesus. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada kesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa
datang ke UMAS. Oke, tadi sebetulnya ininya gampang ya, apa itu materi Kom 100 ya Bu Hana tentang keselamatan. Saya juga bingung mau pertanyaan apa, semuanya gampang banget gitu loh. Jadi ada 3 pertanyaan, mungkin yang jawab sekarang saya mau bukan orang-orang yang tiap minggu jawab ya. Yang leader, yang sudah tergabung di leader, tolong tangannya ditahan dulu. Kasih jemaat untuk bertanya. Oke, di situ tadi dijelaskan sama Pak Sebentar Bu Dia. Alvin. Jadi yang Yang mau leader jawab, jangan dulu. yang mau jawab angkat Angkat tangan, tangan. tapi jangan leader gitu Iya. ya. Leader, tolong tangannya dipegangin dulu ya, jangan angkat tangan. Kasih jemaat, kasih kesempatan jemaat untuk menjawab lebih dulu. Oke. Keselamatan hanya ada di dalam Kristus. Tadi Pak Alvin bilang ada 2. Coba jelaskan bedanya kekristenan dengan agama. Ibu Meti. Meti atau Andreas? Oke, ya silakan. Kekristenan adalah inisiatif Allah mencari manusia untuk menyelamatkannya. Sedangkan agama usaha manusia mencari Allah untuk memperoleh keselamatan. Puji Tuhan. Kasih tepuk tangan. Ya silakan maju Bu Meti. Itu Meti nggak lihat catatan loh, nggak nyontek loh. Ya. Oke, yang kedua. Tadi dijelaskan ada 2 kali Tuhan tuh menyelamatkan manusia dengan pencurahan darah. 2 kali, di perjanjian lama 1, di perjanjian baru 1. Ini saya agak pakai analisa ya, nggak nyontek dari ini. Coba sebutkan 2 peristiwa itu. Ya, Ibu. Ya Ibu Berdiri. Elizabeth. Berdiri Bu. Ada 2, saya kasih kisi-kisinya, 1 di perjanjian lama, 1 di perjanjian baru. Perjanjian lama memakai binatang seperti terhadap Memakai binatangnya untuk apa Ibu? Ya, waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, membuat kulit untuk dipakai. Oke. Dan perjanjian baru Yesus sendiri mengorbankan dirinya, darah Yesus. Oke, Tuhan mengorbankan anaknya, Tuhan Yesus, bukan Yesus mengorbankan dirinya. Tapi itu niat dari maksud Tuhan mengutus. Oke, boleh. Ya. 1 Kasih lagi. tepuk tangannya untuk Ibu Elizabeth Alvia. Silakan maju Bu Elizabeth. Sebenarnya semua pertanyaan jawabannya ada di layar tadi ya, maksudnya cuman saya agak melintir sedikit aja supaya oma opa lebih menganalisa gitu loh. Jadi nggak cuma ya catatan plek langsung jawab, tapi lebih ngerti ya. Oke. GBI tidak menganut hyper grace. Hyper grace itu menganutnya gini, sekali ngaku Tuhan Yesus selamat, terus selamat gitu ya. Kita udah ngapa-ngapain aja jatuh dalam dosa, pokoknya udah sekali selamat. Tapi enggak. GBI mengakuinya progressive salvation. Coba jelaskan maksudnya. Ibu Fami. Ya, keselamatan itu kita terima bukan berarti kita udah terima keselamatan itu kita selamat selamanya, tetapi keselamatan itu harus dikerjakan ya, diproses dan dikerjakan, melakukan untuk keselamatan kekal. Oke. Sedikit lagi ya. Dengan pimpinan siapa? Pimpinan Roh Kudus ya. Puji Tuhan. Oke. Ya, silakan. Kita Terima berikan kasih. ya, Nah, bagi oma Tuhan. opa udah tambah pinter sekarang ya. Silakan, Jadi nggak Ibu kuat Fami. lihat dari. Sama-sama kita menyelesaikan. Terima kasih ya Tuhan untuk hari ini. Kalau Kau telah menyertai kami di dalam ibadah dari pagi sampai siang hari ini Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur untuk hari ini yang keadaan cuacanya bagus buat kami semua. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk Pendeta Alvin ya Tuhan yang telah membawakan pelajaran buat kami, untuk hambamu Ibu Hana Raharja ya Tuhan yang telah memimpin kami di tempat ini. Berkati yang melimpah Tuhan, berkati yang melimpah, beri kesehatan yang sempurna ya Tuhan, beri kesehatan, beri kekuatan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan.
semuanya kami serahkan ke tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah Kau sendiri yang bekerja pada pagi hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur, kami juga mengucap syukur kami bisa untuk kami ada di tempat ini. Ini semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk pemain musik, WL, singer semua ya Tuhan. Kau berkati mereka, dia dengan Kau telah memberkati dia Tuhan dengan lagu-lagu mereka, dengan pujian mereka ya Tuhan, yang menjadi dupa yang harum buat kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk jemaat kami yang ada di tempat ini. Sampai subuh mengucap syukur kalau mereka datang tempat ini. Kau urapi mereka satu persatu ya Tuhan. Kalau dia ada dari Engkau ya Tuhan. Biarlah berkat kasih karunia daripada Bapa turun melimpah atas Oma dan Opa yang dikasihi Tuhan. Berkat jasmani, berkat rohani boleh menjadi bagianmu. Bahkan